Code 8 ya? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya, walaupun kita masih bertatap maya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita buka acara pelatihan kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai, saya sambut dulu nih. Selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Ari Sigit Ismianto. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, tetap semangat nih ya, walaupun di rumah masing-masing, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita tetap semangat. Ya, sebelum mulai acara saya sampaikan dulu susunan acara kita pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita telah buka bersama-sama dengan pembukaan, lalu nanti ada tilawah, ada Indonesia Raya, ada sambutan, langsung ada penyampaian dari pemateri kita, yaitu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif oleh Bapak Ari. Lalu nanti setelah itu kita tutup dengan doa kita bersama-sama. Ya. Langsung saja mungkin ya, kita sambut pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Ari Sigit Ismianto. Mangga Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan pada Bu Novi selaku pembawa acara. Alhamdulillah Bapak semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Semangat ya untuk mengikuti pelatihan hari ini ya. Pasti semangat Pak. Alhamdulillah. Ya, sebagai guru juga harus semangat ya. Karena guru penggerak itu dasarnya adalah dari guru dulu. Kalau guru semangat, insya Allah muridnya mengikuti semangat ya. Ya. Oke Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul meskipun secara virtual ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan virtual pun kita juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini Ibu semuanya kita akan membahas berkaitan dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pastinya ketika waktu pembelajaran di kurikulum yang sebelumnya kita pernah belajar tentang asesmen. Hanya saja kita belum bisa menyimpulkan apakah itu asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Nah, pada kesempatan ini kami selaku pemateri akan memberikan gambaran-gambaran untuk penerapan dalam Merdeka Belajar, yaitu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, langsung saja, apa yang dimaksud dengan asesmen formatif dan sumatif di sini? Coba kita lanjutkan. Yang pertama, di sini adalah berkaitan dengan asesmen, jenis-jenis asesmen dulu. Jenis-jenis asesmen di sini ada namanya asesmen formatif. Di dalam asesmen formatif itu ada salah satu 3 cara yang akan diberikan, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran.
Itu adalah asesmen formatif ya. Nah, kemudian nanti ada asesmen selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Oke, next selanjutnya. Ya, kita pahami dulu apa yang membedakan antara konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu metode evaluasi yang dilakukan adalah ketika proses pemahaman murid, ya, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini diberikan ketika waktu dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian asesmen formatif di sini juga memberikan pembelajaran murid umpan balik secara berkala dan berkelanjutan. Nah, kemudian bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Pada dasarnya Bapak Ibu semuanya, bahwa asesmen formatif ini dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan setelah akhir pembelajaran atau setelah materi selesai disampaikan. Nah, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau sumatif itu kalau yang pernah kita laksanakan biasanya dalam bentuk ulangan harian atau dalam bentuk PTS atau PAT yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Seperti itu. Secara garis besarnya, bahwa asesmen formatif dan sumatif, formatif lebih asesmen dilaksanakan ketika waktu proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran atau akhir unit pembelajaran selesai. Seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, kemudian dari asesmen formatif dan asesmen sumatif ini bisa memberikan sangat bermanfaat untuk guru dan siswa. Ya, bagi guru itu untuk asesmen formatif itu mengawasi pembelajaran murid, kemudian memastikan perkembangan murid serta mengecek pemahaman murid ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk murid itu mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, kemudian asesmen sumatif itu untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran. Nah, kalau kemudian untuk guru juga meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen sumatif buat murid itu untuk memahami performa di akhir unit serta memberikan pemahaman apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana capaian pembelajaran unit pembelajaran itu tercapai. Tetapi di antara kedua ini, asesmen formatif dan asesmen sumatif, keduanya adalah merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, serta merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, itulah beberapa konsep berkaitan dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif, baik manfaat untuk guru ataupun siswanya. Next, selanjutnya. Baik, di sini ada penekanan asesmen formatif dan asesmen sumatif ya Bapak Ibu ya. Asesmen pada saat ini kondisinya bahwa kita lebih ke arah assessment of learning itu lebih kecil tingkatannya dibandingkan dengan assessment for learning atau assessment as learning. Tetapi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar diharapkan antara assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning diharapkan nanti memberikan dampak yang seimbang ya. Yang seimbang ya, dimana kalau tahun yang dulu itu assessment for learning, assessment learning itu lebih tinggi, lebih berat dalam pembelajarannya. Itu penekanan pada assessment formatif. Oke, next selanjutnya.
Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, bahwa asesmen formatif dan asesmen sumatif. Selama ini pembelajaran itu dilaksanakan lebih ke arah asesmen sumatif. Kira-kira di antara asesmen sumatif dan formatif ini, kira-kira lebih besar yang mana proses asesmennya? Nah, kalau di kurikulum Merdeka Belajar, untuk asesmen sumatif dan formatif, asesmen formatif porsinya lebih besar dibandingkan asesmen sumatif. Karena apa? Karena di dalam proses di dalam kurikulum Merdeka Belajar, untuk asesmen formatif itu memberikan penilaian ketika waktu proses pembelajaran. Jadi anak di sini disarankan bahwa ketika waktu penilaian itu nilai yang paling besar adalah di ketika waktu proses pembelajaran. Sedangkan sumatif itu lebih sedikit dibandingkan tes formatif. Seperti itu. Next. Nah, sehingga kalau digambarkan bisa seperti ini, bahwa keseimbangan antara asesmen dan formatif dan sumatif, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada asesmen sumatif. Karena apa? Karena tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Sedangkan dan asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Jadi kalau prosesnya baik, nanti asesmen sumatifnya atau nilai akhirnya juga akan lebih baik. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya tadi sudah Bu. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif di sini, pada dasarnya bahwa asesmen formatif itu berkaitan dengan asesmen proses pembelajaran, sedangkan sumatif itu di akhir pembelajaran. Dan penekanannya asesmen formatif itu dilakukan lebih banyak dibandingkan asesmen sumatif seperti itu. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Di dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka, asesmen formatif bisa dalam bentuk kalau pengetahuan sama seperti pembuatan LKS. Di dalam pembuatan LKS ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk sikap bisa dalam bentuk observasi atau jurnal. Kemudian keterampilan bisa dalam penilaian ujian praktiknya. Kemudian di asesmen sumatif biasanya lebih ke arah kognitifnya, sehingga penilaian keterampilan dan penilaian sikap itu tidak terukur di asesmen sumatif. Itu bedanya Bapak Ibu. Untuk asesmen sumatif yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk pilihan ganda, uraian dan lain sebagainya, bisa dilakukan dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk proyek ataupun dalam bentuk infografis yang lainnya. Seperti itu. Next selanjutnya. Baik. Mungkin berkaitan dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif di sini, ada beberapa asesmen yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan pengembangan dari asesmen kurikulum Merdeka Belajar. Untuk asesmen bisa. Ini udah masuk Bu Novinya. Udah ada Bu Novi. Maaf gangguannya Bapak. Mohon dilanjut Pak. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan Bu Nevi untuk dipimpin tanya jawabnya. Terima kasih kepada Pak Ari Sigit Ismianto untuk pemaparan materinya. Ternyata cukup menarik juga ya mengenai materi asesmen formatif dan sumatif. Ya mungkin Bapak Ibu semua kita
sudah juga ya menerapkan asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran kita. Hanya namanya itu dan jenis asesmennya itu kita belum mengetahui gitu ya. Nah, dengan tadi penjelasan dari Pak Ari ini, alhamdulillah kita sudah memahami nih asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mangga Bapak Ibu yang sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ya Pak Ari. Setelah ini kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu tentang workshop pembuatan asesmen formatif dan sumatif. Itu mangga kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Silakan ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Bu Dewi apa saya ini? Ya, mangga Boleh, Bapak silakan. Ibu boleh. Gantian boleh. Pak Eko terlebih dahulu, silahkan. Boleh. Ya, Terkait Bu bentuk Eko dulu. sama sumatif ya, ini kan ada beberapa bentuk yang tidak tertulis ya. Kalau yang tertulis kan biasa kita ketahuin atau kita lakukan begitu. Nah, sekarang untuk yang bentuknya nggak tertulis, screen-nya mana Ibu? Screen-nya. Oke. Screen-nya tadi ya itu berupa ini produk dari situ tersantum ada diorama ya, produk 3 dimensi seperti itu, terus kemudian ada juga produk seni. Nah, yang pengen saya ataupun nanti produk digital ya, digital. Nah, digital nanti bisa di ini. Nah, iya yang saya tanyakan untuk setelah kita nilai katakan seperti itu untuk penghargaan terhadap anak ini ya ataupun mereka merasakan keberartian yang tadi yang apa itu setelah diambil asesmen terkait dengan ini ya produk mereka itu di setelahnya itu produknya diapakan begitu? Apakah dipajang ada tempat pemajangan khusus gitu, jadi sebagai bentuk penghargaan lah, apresiasi seperti itu, baik itu produk seninya ataupun diorama. Nah, itu apakah nanti ada tempat khusus untuk dipajang tuh karya anak-anak tuh, mau ditaruh di tempat mana, apakah seperti itu atau bagaimana? Terus kemudian yang kedua yang produk digital nih, bagaimana bentuk apresiasi terhadap anak yang telah melakukan ini atau telah diambil asesmen dalam bentuk seperti ini, nanti produk digital mereka seperti apa nih? Semacam apa penghargaannya dari pihak sekolah nih atau pihak kita guru nih? Ya, apakah kalau seumpama ini sekolah ataupun ya sekolah ya katakan sekolah punya channel atau IG kah atau YouTube, apakah nanti produk digital mereka kemudian akan diupload atau baik itu bentuk foto kah atau nanti dibentuk videonya kemudian digabungin seperti itu kemudian diupload di channel sekolah begitu di IG sekolah atau apa, atau semacam apa untuk sebagai apresiasi kita terhadap anak-anak yang telah melakukan itu. Mohon jawabannya Pak Arya. Baik, terima kasih Bu Eko atas pertanyaannya. Menarik sekali nih berkaitan dengan tes asesmen formatif dan sumatif. Berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh anak, produk di sini bisa produk langsung ataupun dalam produk literasi dalam bentuk digital. Kalau produk yang langsung dibuat misalkan dalam sesuatu karya, misalkan dalam hasil percobaan, anak biasanya dapat membuat percobaan, kemudian misalkan dalam bentuk penyaringan ya Bu ya, mohon maaf di sini ada materi kelas 7 yaitu tentang penyaringan atau filtrasi. Nah, biasanya kalau dari kami yang kami laksanakan di sekolahan dari hasil itu nanti akan dikumpulkan ke dalam sebuah tempat, nah di lab. Nah, kemudian dari situ nanti kita cari yang hasilnya bagus dan maksimal. Nah, setelah nanti maksimal dan bagus, kami di sekolah punya sarana ada namanya majalah sekolah. Nah, dari situ karya anak itu nanti kita akan buatkan sebuah sinopsis. Nah, dari situ nanti akan dimuat ke dalam majalah seperti itu, Bu. Itu salah satu penghargaannya. Jadi nilai terbaiknya di situ. Kemudian dalam literasi digital juga sama, hanya saja konsepnya nanti di sini disematkan di dalam anak literasi digital akan diupload ke dalam YouTube sekolah. Kemudian nanti akan disematkan di dalam web sekolah seperti itu. Jadi anak nanti merasa bahwa oh ya aku punya YouTube nih, dulu masuk YouTube-nya di sekolahan. Oh, sebagai kenang-kenangan lah nanti kalau ketika waktu lulus saya tuh sudah pernah mendapatkan karya literasi digital yaitu masuk YouTube sekolahan. Dan itu tidak akan dihapus, bahkan akan menjadi
literasi selanjutnya untuk generasi selanjutnya dalam proses pembelajaran yang akan datang. Seperti itu, Bu. Bentuk apresiasinya seperti itu, Bu Eka. Oh Ya. iya. Maaf Gimana, Pak Ibu? Ari, bisa menambahkan? Boleh, silakan, Bu. Bila mana kalau di misalnya ini kan penilaian, kalau misalnya di karya seni biasanya hasil anak itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, bila mana sekolah mengadakan pameran khususnya untuk di lingkungan sekolah, itu biasanya diperlihatkan atau dipamerkan ya. Maksudnya jenis-jenis keterampilan yang sudah dipajang. Kemudian kalau misalnya untuk karya sastra berbentuk cerpen ataupun ini bisa dimasukin ke buletin ini ya sekolah atau ke majalah dinding. Itu aja mungkin Pak Ari tambahannya. Betul. Terima kasih Bu Dewi atas tambahannya. Kalau tadi yang kami sampaikan mungkin langsung ke materi IPA ya Bu ya. Kalau mungkin hal yang lainnya berkaitan dengan pelajaran yang lain bisa ditambahkan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Seperti itu. Oh iya. Berarti termasuk nanti semua karya anak, katakan literasi yang lain nih, pelajaran lain bisa dikumpulin. Maksudnya untuk pelajaran yang lain maupun yang lain ya. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun yang lain. Nah, itu bisa dalam bentuk ini dibukukan karya mereka tuh. Dibukukan apakah yang bentuk buku nanti dicetak, katakan seperti kan bisa tuh dibukukan dari baik itu kelas 7, 8, 9 bisa nanti kan dikumpulin yang cerpen mana sih cerpen. Nanti satuin kan kadang itu juga ada lomba sekolah ya. Dikumpulin nanti kemudian yang puisi satuin jadi kan puisi hasil puisi semua anak dari karya puisi dari semua anak katakan SMP mana seperti itu. Atau bahkan nanti bentuk yang novel juga sama. Itu terus nanti kalian bukunya dicetak bisa terus kemudian bisa nanti ke anak-anak yang mau ini itu hasil cetakan mereka atau bisa juga ditaruh di perpustakaan itu juga bisa sebagai nanti bahan literasi adik-adik kelasnya berikutnya bisa juga ya seperti itu ya. Bisa Ibu. Sekolah kami juga itu Bu. Jadi dibukukan bahkan isi kumpulan cerpen apa yang disampaikan tadi Bu itu bisa dimasukkan ke dalam ini Bu penerbit. Kalau penerbit ya betul, pernah Bu seperti itu. Itu yang pernah kami lakukan di sekolah. Jadi anak-anak mengumpulkan puisi, dari puisi itu dikumpulkan jadi satu, masuk ke penerbit, alhamdulillah terbit. Ya, alhamdulillah terbit ya. Ya, sudah cukup. Oke, Ibu. Bu Eko, ada pertanyaan dari Bu Dewi sebelum kita masuk ke breakout room. Selanjutnya kita akan membuat soal atau asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ada pertanyaan dari Bu Dewi? Lanjut dulu, Bu. Cukup? Cukup. Untuk tahap selanjutnya, kita akan workshop nih, Ibu Bapak, yaitu mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi setelah ini akan saya bikin breakout room. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, terus nanti di dalam kelompok itu berdiskusi membuat contoh soal sumatif dan contoh soal formatif. Begitu ya. Saya langsung buat breakout room-nya ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Silakan, Bu. Ya. Baik, Bu. Ya, silahkan masuk ke room-nya. Bapak Ibu yang sudah dibuatkan room-nya, silahkan masuk ke room-nya. Bu Novi. Iya, Pak. Maaf, Bu Novi. Udah nyala lagi. Mangga Bu Dewi diklik breakout room-nya. Muncul belum Bu Dewi? Bu Dewi sudahkah ada muncul breakout room? Diklik terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdiskusi.
Sudah belum Bu Novi? Sudah Pak, hanya anu aja Bu, langsung dipresentasikan aja Bu, sebisanya Oke. gitu. Kita masuk, sudah selesai, dianggap sudah selesai Pak ya. Ya, silakan kembali ke roomnya Bapak Ibu. Kesempatan presentasi. Saya sudah terdengar. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal di sini kurang stabil nih karena cuaca. Udah terdengar? Iya. Sudah Bu, ya. Contoh presentasi Bu. Silakan Siapa dulu nih? presentasi Bu, contoh soal tentang itu boleh formatif, boleh sumatif Bu. Boleh nih. Ini saya coba tampil. Ini sayanya keluar masuk terus. Saya coba share screen kan Bapak Ibu ya. Ini hasil dari kelompoknya, kelompok 2. Mangga Bapak Ibu siapa yang mau mempresentasikan? Bu Eko silakan. Nah. Bu Novi, bisa dimulai presentasinya? Ya Pak, mangga. Ini sinyal saya keluar masuk terus nih. Mudah-mudahan nge-recordnya bagus nih. Saya izin matiin kamera ya. Mangga nih, siapa? Ya. Ini ternyata dari kelompok 2 nih. Mangga boleh dibacakan salah satunya aja ya. Mangga. Pak Ari yang mau dibaca yang mana nih? Nggak ada nih. Bentar Pak. Bentar Bu, hilang lagi ini nih, saya hilang terus nih. Channel ini. Ada Bu. Bu Eka. Ya. Sudah. Ya, mungkin menjelaskan tentang tugas anak apa gitu aja Bu, berkaitan dengan materi. Asal kita boleh. Tugas buat infografis, membuat poster atau sudah apa ada gitu, Bu. Sudah saya share screen nih. Baru proses baru ini. Iya, sinyal di saya jelek nih Bu, udah sore. Oh. Ya ini udah muter nih terus nih. Dibaca aja boleh mungkin Pak. Boleh dibaca silakan. Baca. Dibaca. Kalau mau ini kayak assessment. Yang ini yang bentuknya nggak tertulis nih gampang, nanti anak-anak ini saya minta untuk mencari tumbuh-tumbuhan yang sekitar ini yang katakan ini apa yang asam basa, bukan asam basa, pewarna aja alami buatan katakan begitu, yang pewarna alami dari tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Mereka kelompokin nih boleh, mana Bu. yang nanti Bu, seperti itu ya, boleh. Bacanya gimana ya, paling seperti itu yang harus dilakukan siswa, katakan dalam asesmen yang apa itu formatif selama pembelajaran waktu menyampaikan terkait dengan apa tadi itu indikator alami ya, indikator alami sama buatan, indikator alami. Saya minta anak-anak untuk ya, ini sistem formatif yang pertama untuk pemisahan campuran. Di sini yang pertama kita bisa nampil ini formatif yang bentuknya soal dong, atau bentuknya ini tes tulis.
Ya, ini Analisis yang ya, betul Bu. Analisis tulisan. tes tulis ya, Ya, yang tertulis ini ya. iya Bu. Ataupun kalau mau ini tidak kita jadikan tes tulis, katakan ini bisa nih, katakan dengan satu gambar. Kalau gambar yang satu besi berkarat atau ya besi berkarat, saya ingat satu enggak, ini bentuk gambar, nanti bentuk asesmen yang tertulis ini, di situ kita tampilin ada gambar, terus anak diminta untuk menjelaskan proses terjadinya korosi ya, korosi di gambar berikut ini, yang itu gambar. Ataupun nanti kalau yang bentuk asesmen yang tidak tertulis, nanti saya bisa bawa nih yang satu besi berkarat atau paku yang gampang simpel, yang satu paku karatan, yang satu paku yang masih bagus, kemudian saya tanya ke anak perbedaannya apa. Ini udah tahu, ini kan antara yang kanan saya sama kiri yang saya pegang ini pakunya, bedanya apa, kenapa bisa beda, padahal semua berasal dari besi katanya. Itu terus saya akan tanya kembali apa yang menyebabkan perbedaan antar keduanya. Kemudian anak akan menjawab secara lisan, itu yang tes lisan ya, yang asesmen tidak tertulis. Nah, kemudian yang asesmen tertulis yang lainnya, yang kedua itu gambar, di situ ada gambar. Nah, kemudian kita kasih di situ, terus kemudian yang kedua ada gambar air deterjen, kemudian yang ketiga yang C itu ada air sungai yang keruh yang warna kecoklatan seperti itu, yang berikutnya air minum ataupun air yang bening seperti itu. Nah, di situ masing-masing apa itu gelas ukur itu kita kasih pipet ya, kita kasih pipet, kemudian ini pipet atau kita masukkan ini. Kita masukkan Indikator apa, Bu. kertas lakmus. Oh, indikator, pipet yang berisi indikator ya. Mana Bu Novi? Ataupun nanti kalau indikatornya nggak ada, bisa kita juga celupin ini ya apa, kertas lakmus ya, biru sama merah, itu bisa kita masukin di situ. Kemudian setelah itu ini jelaskan sifat dari gambar berikut masing-masing ya. Setelah nanti kan di situ ada indikatornya. Kemudian ada juga apa, kertas lakmus merah sama biru, itu pun juga nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu bisa apa, kalau pakai kertas lakmus berarti di situ nanti lakmus merahnya apa yang akan terjadi, sama lakmus birunya apa yang akan terjadi kalau dicelupin ke air ya lemon, deterjen yang B, atau yang C ke sungai, sama yang air minum, katakan seperti itu. Tapi kalau ternyata pakai indikator buatan, Bu Dewi sepertinya harus di-mute deh. Indikator buatan, nanti anak-anak langsung diminta untuk menjelaskan dari sifat di masing-masing gambar. Kan setelah dikasih indikator, tentunya nanti akan terjadi perubahan warna ya. Nah, di situ otomatis anak akan menjelaskan dari yang A, B, C, dan D ya. Yang sifat air lemon itu seperti apa, kemudian deterjen seperti apa juga, terus air sungai yang keruh bagaimana, sama yang air minum kalau ditetesin indikator buatan ataupun nanti dicelupin kertas lakmus. Nah, itu yang ketiga. Ya, yang ketiga dibaca atau cukup 2 saja nih? Mungkin cukup aja Bu, mengingat Cukup, waktunya. Ya? Cukup. Iya, makanya udah sini udah mau maghrib ya. Cukup. Ya, baik Ibu Eka, terima kasih atas pemaparannya berkaitan contoh asesmen formatifnya ya. Dari hasil formatif tadi cukup menarik dengan gambar, dan dari hasil tes formatif ini nanti bisa mengukur dalam baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Sudah benar Bu, nanti tinggal dikembangkan saja ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ari. Ya. Mungkin untuk sesi pada hari ini mungkin cukup berkaitan dengan asesmen formatif dan sumatif. Mudah-mudahan. Pak, gimana Ibu? Maaf, ini mengenai asesmen formatif dan sumatif ini, gimana keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Itu aja Baik, mungkin Ibu. yang saya. Ya, Baik Bu, berkaitan dengan pengen asesmen paham. formatif dan sumatif terkait dengan profil pelajar Pancasila, bahwa yang di dalam proses pembelajaran itu nanti ada namanya kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kegiatan pembelajaran itu nanti akan tercermin 6 profil pelajar Pancasila. Misalkan dalam proses pembelajaran yang pertama diawali dengan doa, itu profil Pancasila Tuhan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian untuk dalam literasi digital
pembuatan video, dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam berbineka global. Kemudian tugas-tugas anak yang dikerjakan baik secara kelompok itu dalam gotong royong, kemudian secara sendiri karena ada tugas di rumah buat video itu dalam profil mandiri. Kemudian ketika membuat karya itu membuat anak menjadi lebih kreatif. Ya, yang terakhir adalah ketika waktu berdiskusi itu ketika waktu berdiskusi dalam pembelajaran peserta didik menjadi berpikir lebih kreatif berpikir kreatif ya, salah satunya kan kreatif dan kritis seperti itu Bu. Jadi semuanya itu tercermin di dalam proses pembelajaran terutama di formatif seperti itu Bu Dewi. Cukup jelas Bu Dewi. Jelas sudah, yang mana Bu Dewinya? Ya, sudah ya. Tadi maaf di mute, sudah jelas Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Sama-sama Bu. Nih karena sudah ternyata kita nggak terasa nih udah jam 11 nih, kita mulai tadi pagi jam 8 ternyata sekarang udah jam 11 nih. Ternyata sesi kita sudah habis nih dengan Pak Ari yang cukup semangat dan energik ya dalam membawakan materinya di pagi hari ini. Ya, karena waktunya telah habis, maka mari kita tutup acara kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, kepada Bapak Ari Sigit Ismianto, juga kepada para peserta yang sudah aktif dalam diskusinya, walaupun kita masih bertemu hanya lewat maya ya Bapak Ibu. Nah, saya selaku MC di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.